Sidang eksepsi Nikita Mirzani usai digelar, jadi Bang Fahmi pamit menyajikan materi yang sangat menarik ya. Teman-teman netizen channel, kita bakal bahas sidang pidana Nikita Mirzani hari ini dalam beberapa part ya, karena lumayan banyak dan rame isinya, dan banyak banget yang bisa kita kulik satu-satu. Salah satu poin yang cukup menarik dari eksepsinya Bang Fahmi adalah soal kewenangan mengadukan delik aduan, terutama dalam pasal 27B ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Jadi menurut Bang Fahmi ya teman-teman, dua pasal tersebut adalah delik aduan absolut. Artinya yang boleh mengadukan adalah korban langsung. Pertanyaannya ya, siapa korban langsungnya? Dr. Reza Gladys kah atau PT Glavitsya? Nah, catatan penting teman-teman, unsur-unsur dari pasal yang saya sebutkan tadi mengandung dua unsur utama ya, yaitu terkait dugaan menguntungkan diri sendiri atau bahasa kasarnya ya pemerasan, kemudian dengan ancaman mencemarkan nama baik. Kita akan berfokus perihal pencemaran nama baik. Nah, jadi di dalam hukum itu subjek hukum ada dua teman-teman. Yang pertama adalah natural person atau orang perorangan atau bahasa ininya ya manusia. Kemudian reh person yaitu badan hukum seperti perseroan, PT, yayasan dan koperasi dan sebagainya ya. Nah, kalau kita baca kutipan dakwaan dari jaksa ya, di situ dikatakan bahwa Nikita menyebutkan brand Glavitsya, lalu Reza Gladys merasa kredibilitasnya sebagai pemilik produk terancam dan akan mengakibatkan penurunan penjualan. Nah, terkait brand Glavitsya ya teman-teman, ini kalau benar milik PT Glavitsya ya, maka yang dirugikan secara hukum bukan pribadinya Dr. Reza Gladys, melainkan PT Glavitsya-nya. Berarti pelapornya ya yang sah adalah atas nama siapa dong menurut kalian? Jadi sahabat netizen channel, kalau laporan dibuat atas nama pribadi Dr. Reza Gladys ya, padahal yang disebut dan dirugikan adalah nama brand PT Glavitsya, maka secara hukum bisa dipertanyakan ya, apakah Dr. Reza Gladys adalah korban yang sah secara hukum untuk delik aduan ini. Kalau bukan, nah bisa jadi proses hukumnya cacat formil ya, karena dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang untuk mengadu. Nah, satu catatan penting ya teman-teman, bahwa perusahaan atau perseroan atau PT ya dan pemiliknya adalah dua subjek hukum yang berbeda. Meski pemiliknya memiliki 100% saham, PT tetap berdiri sendiri secara hukum. Jadi kalau ada kerugian pada produk PT ya, yang jadi korban secara hukum adalah PT, bukan pemilik secara pribadi. Nah, sekarang kita akan mengutip dari dakwaan jaksa ya, dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Glavitsya. Akan mengakibatkan, berarti belum terjadi dong. Kalau kerugiannya saja belum nyata, apa dasar konkret kerugian dan pencemaran nama baiknya? Nah, sidang eksepsi ini membuka banyak pintu diskusi, sahabatnya netizen channel. Jadi kalian boleh beda pendapat, tapi coba diskusi dengan kacamata hukum, bukan pakai emosi. Dan pastinya apapun hasilnya akan diketok palu oleh hakim, bukan oleh kita para netizen. Tulis pendapat kalian ya, apakah menurut kalian Dr. Reza Gladys layak disebut sebagai korban langsung, atau seharusnya PT Glavitsya yang berhak melapor? Sampai ketemu di part selanjutnya. Lanjutan part 2 rekap sidang eksepsi Nikita Mirzani. Jadi dalam sidang kali ini kuasa hukum Nikita Mirzani Bang Fahmi pamit menyampaikan kritik yang sangat tajam teman-teman terhadap konstruksi dakwaan jaksa. Salah satu yang paling menarik adalah jaksa membagi 3 dakwaan yang berdasarkan 3 pasal berbeda, yaitu pasal 27B ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE. Kemudian selanjutnya pasal 369 ayat 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang TPPU. Namun substansi dan kronologi faktanya identik alias sama. Dalam hukum pidana, ada asas atau prinsip non bis in idem ya, yaitu seseorang tidak boleh diadili 2 kali untuk perbuatan pidana yang sama. Jadi meskipun pasal yang digunakan berbeda, kalau unsur peristiwa dan fakta hukumnya sama, maka muncul pertanyaan akademis ya. Apakah ini bentuk perluasan pasal ataukah justru penumpukan dakwaan yang melemahkan argumentasi jaksa? Karena teman-teman, pasal 27B ayat 1 Undang-Undang ITE itu fokus pada ancaman via media elektronik. Kemudian pasal 369 ayat 1 KUHP fokus pada isi ancaman untuk membongkar rahasia atau aib untuk keuntungan. Kemudian pasal 3 TPPU fokusnya pada pengelolaan uang hasil kejahatan untuk disembunyikan atau disamarkan. Nah, jika jaksa ternyata menggunakan satu kronologi yang sama untuk membuktikan ketiganya tanpa memilah unsur berbeda dalam setiap pasal ya, maka secara akademik teman-teman bisa dipertanyakan konsistensinya.
Jadi dalam teori dominus litis ya, memang jaksa memiliki kebebasan untuk merumuskan pasal sesuai dengan fakta hukum. Namun bukan berarti kewenangannya tanpa batas. Jaksa tetap terikat dengan asas lex certa, teman-teman. Rumusan pasal harus jelas, kemudian due process of law ya, dan proporsionalitas dakwaan terhadap perbuatan. Jadi sahabat netizen channel, jika satu peristiwa hukum dimasukkan ke beberapa pasal tanpa pembeda faktual yang signifikan ya, maka dakwaan bisa saja dianggap redundan atau malah membingungkan bagi proses pembelaan terdakwa. Nah, kesimpulannya analisis ini tidak menyatakan siapa salah siapa yang benar ya. Ini murni pembahasan berdasarkan asas hukum pidana yang berlaku ya. Dan pada akhirnya kita serahkan semua pada penilaian majelis hakim sebagai pihak yang sah memutus perkara. Kira-kira masih mau lanjut part 3 nggak? Kalau masih mau lanjut, tulis lanjut part 3 di kolom komentar ya.